kasih. Jadi seperti kita ketahui bersama, saat ini adalah memasuki musim kemarau. Jadi kita rasakan pada bulan Juni dan Juli, sehingga kita prediksi puncak musim kemarau kekeringan itu adalah di bulan Agustus. Untuk hal tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sudah menyiapkan secara dini, mengantisipasi. Jadi langkah-langkah kami adalah koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat. Kami telah menyurati mereka untuk bagaimana antisipasi dalam menghadapi musim kekeringan tahun 2020. Di mana kita ketahui bahwa sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo itu mulai dari Wonogiri, kemudian dari hulu ya, sampai ke ujung pangkah di Gresik. Jadi ada 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga ada di 19 kabupaten kota meliputi itu wilayah pelayanan Sungai Bengawan Solo. Jadi untuk di Jateng ini seperti tahun-tahun kemarin ini kita evaluasi. Jadi daerah-daerah yang paling kekeringan itu adalah mulai Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, dan kemudian Sragen, untuk wilayah baratnya di Klaten dan Boyolali. Untuk antisipasi dalam menghadapi musim kekeringan, dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo adalah mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada, di mana sudah existing terbangun itu sumber-sumber air, tampungan maupun mata air yang ada di dalam tanah itu adalah 31 bendungan, kemudian 214 embung, kemudian 585 sumur air tanah, kemudian 24 pah atau absah. Pah ini penampung air hujan, atau absah adalah akuifer buatan untuk air hujan gitu. Sehingga itu nanti kita optimalkan bisa dimanfaatkan yang sebesar untuk menanggapi musim kekeringan. Dan untuk pembangunan bendungan baru di Balai Besar Wilayah Sungai Solo ada 5 yang kita bangun. Jadi saat ini tahun 2020 itu ada Jelantah, Waduk Jelantah, kemudian Pidekso, kemudian Bendo, kemudian Gondang dan Tukul, dan yang satu adalah Embung Sigit di Sragen. Kemudian ada 6 titik air tanah itu yang kita bor itu, dan kemudian ada 21 tadi yang saya sampaikan pembangunan baru ya, absah atau pah itu. Dan kita untuk menyelidiki potensi air bawah tanah itu ada namanya menggunakan geolistrik itu, untuk mengetahui nanti di mana itu ada sumber-sumber air seperti itu. Jadi untuk strategi penanganan kekeringan itu adalah ada darurat, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Jadi untuk darurat, kalau memang benar darurat, kita telah menyiapkan dump truck itu kita modifikasi dengan toren air itu, box air itu bisa menampung sekitar 3 atau 4 kubik air di situ, seperti tangki air, mobil tangki air itu yang punya Cipta Karya. Nanti kita usulkan juga untuk minta tangki air. Nanti yang kita punya dump truck ada 9, itu di hulu ada 4 dump truck, kemudian di tengah itu ada 3 dump truck, yang di hilir itu ada di Bojonegoro ada 2 dump truck. Itu nanti digunakan pada saat memang kritis gitu, di mana lokasi tersebut memang membutuhkan air, kemudian kita dropping air menggunakan dump truck yang telah dimodifikasi menjadi tangki-tangki air gitu. Di samping menyiapkan infrastruktur yang sudah ada tadi, itu kita ingin adanya kerjasama antara petani dan PDAM. Jadi petani untuk tanaman, PDAM untuk manusia, semua menggunakan air semua, sehingga mereka bisa kerjasama seperti yang kita lakukan dulu di Gunung Kidul waktu saya dinas di Jogja. Itu yang jadi wasitnya adalah Dandim, Pak Dandimnya. Karena kalau petani sudah memiliki air ini, dia susah ini loh untuk kita minta sedikit. Tapi kalau di Bengawan Solo ini mudah-mudahan tidak, itu bisa kerjasama mereka, dimana untuk pertanian, dimana digunakan untuk air baku seperti itu. Dan kemudian jangka panjangnya adalah kita ini
terus kita mencari potensi di mana daerah tersebut bisa dibangun untuk tampungan air seperti waduk, embung, kemudian potensi di mana kita bisa bor air tanah seperti itu. Jadi kita juga membuat inovasi atau terobosan-terobosan menggunakan software seperti itu atau yang namanya Seekering itu, jadi aplikasi untuk mengantisipasi pada musim kekeringan itu, sehingga itu bisa digunakan nanti untuk koordinasi seluruh wilayah untuk daerah, sehingga tidak tumpang tindih. Itu kita menggunakan aplikasi itu, dimana daerah kekeringan kita sudah tahu di sana tempatnya jadi tidak, informasi itu secara akurat bisa kita dapatkan seperti itu. Pesan dan himbauan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam menghadapi musim kekeringan ini itu yang pertama, satu, agar para petani itu patuh atau ikut memenuhi ini yang kita sampaikan. Jadi petani P3A, petani pemakai air atau HIPA, Himpunan Petani Pemakai Air, itu mematuhi RTTG, rencana tata tanam global di situ. Jadi itu ada musim tanam MT1, MT2, kemudian kalau itu sudah diatur padi, polo hijau seperti itu ya, jangan padi gitu, karena itu akan boros air. Itu kami harapkan para petani itu bisa hemat air, patuhilah itu pola tanam seperti itu. Kemudian kepada masyarakat dan pabrik yang di sepanjang Sungai Bengawan Solo itu, pada saat musim kemarau ini tidak membuang limbah atau tidak mencemari aliran di Sungai Bengawan Solo, karena semua ini kan air itu adalah sumber daripada sumber kehidupan. Itu jangan sampai dikotori di sini pada musim kemarau ini, karena air di situ ada intake-nya untuk air baku yang untuk Surakarta ini mengambil air dari di situ juga. Kemudian sampai dengan Blora itu mengambil PDAM, karena kalau dicemari airnya sampai ke hilir gitu, mereka komplainnya kepada kami ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kemudian kita juga yang ketiga mendorong kepada daerah yang terdampak kekeringan, mereka untuk bisa mandiri terhadap sumber daya air. Karena kalau tidak mandiri itu seperti dropping yang kami sampaikan tadi, diharapkan itu tidak bisa seperti itu. Dropping itu hanya kalau darurat itu. Jadi artinya mandiri itu mereka bisa membuat tampungan air hujan. Pada saat hujan mereka air ditampung itu di penampungan air hujan, atau membuat sumur resapan ketika hujan air dimasukkan dalam tanah, disimpan dalam tanah, kemudian supaya sumur-sumur tidak kering seperti itu.